Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Cin Asisten dari Jurusan Sistem Komputer Angkatan 2020. Halo, saya Pratama di Sistem Komputer Angkatan 2020. Halo. Keadaannya pada sih sehat-sehat aja, tapi ada satu hal yang gak sehat, dompet gak sehat. Di sini kami diberikan amanah untuk menjadi moderator pada episode kali ini. Oh iya nih, untuk teman-teman yang berada di rumah, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Oke, baiklah, langsung saja. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan kakak-kakak keren dari jurusan Sistem Komputer. Ada siapa nih, Kak Putra? Ya, baik, terima kasih kepada Kak Sin. Jadi hari ini narasumber kita sudah hadir di sini. Ada Kak Agil dan juga Kak Wahnu selaku Bupati dan Wakil Bupati Himasisko 2021 Kabinet Gema Eksplorasi. Halo Kak Agil, halo Kak Wahnu. Halo. Halo, Halo. Oke nih Kak, gimana nih Kak kabarnya di tengah pandemi ini? Apalagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Boleh Kak di-share sedikit kesibukannya akhir-akhir ini? Silakan Kak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yo, kesibukan sekarang yo sebagai mahasiswa tuntutannya yaitu belajar dan juga berorganisasi kan, belajar yang pertama, lalu organisasi, lalu ada kesibukan di luar kegiatan kuliah yaitu ada kegiatan-kegiatan kenal kayak itu. Oke Kak, kalau Kak Wahnu nih gimana? kalau ditanyain keadaan sih sehat-sehat aja sebenarnya kan. Tapi ada satu hal yang gak sehat, Apa nih Kak? dompet gak sehat. Kalau untuk Oh iya, kegiatannya, kalau untuk ya Kak? kegiatannya sama seperti Kak Agil tadi, masih sama sebenarnya. Eh, Biasalah kuliah seperti biasa kan, kerjain tugas dan segala macam. Lagi banyak tugas juga kan. Belum lagi kan kita kan juga lagi UAS sekarang. Ya palingan kegiatan sampingannya seperti ya, misalkan Kak Agil kan tadi kan ada beberapa urusan, misalkan kerjaan gitu kan. Nah saya juga ada sebenarnya, tapi kerjaan saya jauh di sana, tidak di sini, gitu. Di mana itu? Di Bekasi. Ya. Waduh. Ya. Oke nih Kak. Iya tadi Kak. Boleh nih Kak, perkenalan sedikit lah. Sapa teman-teman di rumah nih, biar teman-teman makin kenal ya dengan Bupati dan Wakil Bupati Himasisko. Singkat aja Kak, nggak apa-apa. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Egil Arifki. Saya dari jurusan Sistem Komputer Angkatan 2019, kelas A Indralaya. Di sini saya diamanatkan oleh kawan-kawan kalian dari jurusan Sistem Komputer menjadi pimpinan dari organisasi Himpunan Sistem Komputer atau yang sering disingkat dengan Himasisko. Nah, di sini saya berdomisili di Indralaya, dan juga kuliahnya juga di Indralaya. Oke, gantian ya. Kalau Kak Wahni gimana? Oke, perkenalkan nama saya Wanusyah Hoyeri Amanullah. Saya dari SK19 Indralaya, berdomisili dari Indralaya. Nah, di sini saya diamanahkan untuk menjabat sebagai wakil bupati di Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer periode 2021. Segitu aja. Oke, Kak. Bagaimana jika kita langsung ke sesi tanya jawab aja nih, Kak? Motivasi menjadi bupati dan wakil bupati Mahasiswa. Kalau dari saya sendiri ya, yang pertama motivasi untuk menjadi bupati. Kayak mana? Sebenarnya sebelum kan pemilihan bupati itu ada namanya MUBAS, musyawarah besar.
Jadi itu ada namanya musyawarah, dan nanti kita tuh mendaftar untuk jadi calon bupati waktu itu. Waktu itu saya dengan Kak Wahanu ini sudah, ayo bupati maju apa tidak ini? Bupati kita jadi bupati apa tidak? Kak Wahanu sudah mendaftar duluan. Kalau aku masih bimbang waktu itu, nak maju jadi bupati atau ya jadi mahasiswa, mahasiswa ya pada umumnya belajar dan lain-lain, ada kesibukan lain. Nah, tetap di organisasi mahasiswa sebagai bupati apapun tidak, kayak itu pilihan kemarin. Sudah berapa pertimbangan di hari-hari terakhir, oke lah Jigo. Ada kakak tingkat yang ngomong katanya, kalau Anda meninggalkan Himasisco, katanya, apakah Himasisco itu masih bisa berjalan seperti biasa, kayak itu, tidak ke kolaps kayak itu. Jadi sudah dari itu oke lah, kita maju jadi bupati, apapun hasilnya ya berserahlah kepada Tuhan, gitu kan. Ketika menjalani musyawarah, ikuti dalam kegiatan musyawarah yang sangat panjang, 5 hari musyawarah. Nah, dapatlah hasilnya bupatinya. Yang memotivasi panggilan jiwa sih, panggilan jurusan, dari seumur hidup ngabdi ke jurusan, ngabdi ke fakultas, ngabdi ke kawan-kawan sistem komputer. Oke, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana perasaan Kak Agil maupun Kak Wahnu setelah terpilihnya menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada periode tahun ini? Boleh nih dimulai dulu dari Kak Wahnu. Perasaannya? Iya. Kalau ditanya perasaan, sebenarnya senang kesel sebenarnya. Senang karena udah terpilih gitu kan, walaupun jadi wakil bupati is oke lah gitu kan. Iya. Keselnya ya setelah dipilih itu masalah bermunculan. Masalah terus datang gitu kan, ditambah lagi waktu itu kan Bapak Bupati kita sedang sangat sibuk. Dan dia sempat AFK beberapa hari. Jadi saya yang kesusahan seperti itu. Jadi makin banyak tanggung jawabnya ya, Kak? Iya, seperti itu. Oke, Coba Kak Agil, silakan klarifikasi. Kalau perasaan saya setelah terpilih, ya dengan hasil musyawarah kan terpilih lah menjadi bupati, yo banyaklah perasaan, yo ada yang kalau bahasanya itu barakallahu innalillah gitu kan, ya jadi ya sudah lah, yo senang, ada juga sedihnya karena ini bukan main-main kayak itu kan, tanggung jawab ini agak ditagih di akhirat, kewajiban ini gitu. Nah, tanggung jawab ini, jadi yo yang ditakutkan ada, yang yo kayak senang ada. Nah, kalau dari aku sih tidak semua yang kita inginkan itu terwujud, dan tidak semua yang kita takutkan terjadi gitu kan. Ada yang kita inginkan gitu, inginkan bahwa tahun ini harus ini, mungkin belum terwujud. Dan ada yang ditakutkan juga gitu kan, takutnya agak ini, tapi tidak segala yang kita takutkan itu terjadi gitu. Jadi kalau perasaannya yo senang dan yo sedih tadi gitu kan. Nah, jadi yo tapi optimis lah dengan tahun ini, dengan dibantu oleh Kak Wahnu dan kawan-kawan yang lain, yo hendaknya mahasiswa bisa mencapai visi dan misi yang telah dibuat kayak itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, Amin ya lanjut. Allah. Oke Kak, lanjut ke pertanyaannya. Apa nih dorongan yang Kakak buat untuk kabinet tahun ini agar bisa lebih baik dari kabinet-kabinet sebelumnya? Boleh dong Kak dijawab? Oke. Ya. Yang membedakan ini gebrakan tahun ini dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Iya, seperti itu. Nah, kalau yang membedakan dengan kabinet-kabinet sebelumnya itu, ya kalau ibaratkan rasa semangat dalam kepengurusan sama, secara besar struktur program kerja pun sama dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Tapi di sini kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pengurus itu dituntut untuk berinovasi. Makanya ketika nyalon kemarin ada namanya program unggulan ataupun program yang membedakan dengan kabinet-kabinet sebelumnya, yaitu kalau tahun ini ada
apa tuh podcast nih, ada podcast yang contohnya MOTM ini bisa dijadikan podcast. Ada juga nama speaking box. Speaking box itu kayak menjaring aspirasi mahasiswa sampai ke bawah sekali, ke kelas-kelas. Udah tuh ada juga namanya dialog cerdas negara, cara mengajarkan kita untuk cerdas sebagai warga negara. Ada juga program teknologi maupun yang lain-lain, itu adalah program yang baru ada di kabinet ini. Mungkin kan di sini kakak, aku dan Wahnu pun sudah merasakan kabinet sebelumnya. Nah, jadi tuh kami merasa ada hal yang belum sempurna di kabinet sebelumnya, tahun ini ingin diperbaiki kayak itu. Nah, seperti hal-hal yang berbau tentang kekeluargaan, tentang manajemen organisasi maupun yang lain-lain kayak itu. Oke, Kak. Jadi belajar dari kabinet sebelumnya ya, Kak, gitu Kak ya. Iya, Gimana nih kalau Kak Wahnu? kalau buat dorongan itu sendiri ya. Tadi mungkin hampir sama seperti Kagil tadi kan. Cuma ada beberapa tambahan sih. Karena kami ini dari periode sebelumnya udah ikut Himasko juga. Kami tahu periode sebelumnya itu kayak gimana. Bukannya kami menjelaskan untuk kayak gimana, tapi kami tahu kurang lebihnya kayak gimana lah. Bagus kurangnya kayak gimana. Di satu sisi itu kita kepengen ngisi kekurangannya tersebut dengan cara kita sendiri. Tapi kita mungkin nggak luput dari kesalahan kita sendiri juga. Atau mungkin ada kesalahan yang tak terduga lah, bisa dibilangnya kayak gitu. Contoh tadi kayak Tagil di kekeluargaan. Oke, mungkin di periode sebelumnya kurang. Tapi di periode ini kita tuh memaksimalkan sebisa mungkin untuk di kekeluarganya itu. Kita memaksimalnya mungkin. Kita tuh di sini tuh di Himasisco tuh nggak ada yang namanya senior atau junior, nggak ada apa namanya kakak tingkat atau adik tingkat, nggak ada. Kita di sini sama-sama satu keluarga. Jadi kalau misalkan kalian masih merasa canggung atau gimana, itu mending hilangin aja kayak gitu, nggak masalah sama kita santai ke orang-orangnya, kita asik-asik aja orang-orangnya. Karena belajar dari tahun lalu, karena kurangnya rasa simpati dari angkatan atas, kadang tuh angkatan kami tuh suka agak ribut juga gitu loh. Kadang suka ngedumel. Itu sih dorongannya sih kalau dari saya. Lebih ke kekeluargaannya. Keluarga yang utama ya. Oke Kak, silakan Kak Cian, pertanyaan selanjutnya. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya. Adakah tantangan atau kesulitan yang dihadapi saat menjadi bupati dan wakil bupati? Boleh nih Kak dijawab. Oh, pasti. Karena ya setiap ada amanah, setiap ada jabatan atau lain-lain, pasti ada tantangan tuh, pasti ada yang akan dihadapi kayak itu. Nah, kayak masalah Apalagi ada yang tentang nggak senang pasti ada. ada yang nggak seneng, ada yang mungkin berekspektasi terlalu tinggi, ada yang merendahkan, mungkin ada yang menganggap remeh pun, kita tidak tahu ya hati manusia kayak itu. Nah, tapi kalau tantangan selama ini yang dijalankan untuk segala dari awal pelantikan sampai sekarang itu berjalan sesuai dengan ekspektasi, berjalan sesuai dengan apa yang visi dan misi lah kayak itu. Mungkin dalam pelaksanaannya dimanapun kita, apalagi sekarang kita online kan, dalam keadaan pandemi segalanya online, mungkin kayak apa tuh, rasa keingintahuan mahasiswa tentang organisasi mungkin menurun, simpatik mahasiswa tentang kampus mulai menurun. Di situ sih mungkin dalam keadaan-keadaan online mungkin mencari panitia, mencari peserta, mencari terutama komunikasi yang kadang-kadang terjadi miskomunikasi karena diadakan kegiatan online gitu. Tapi untuk sampai sekarang kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwalkan itu berjalan dengan lancar sih. So lah. Oke Kak, kalau Kak Wahnu gimana? Tadi pertanyaan apa? Pertanyaannya? Tantangan dan kesulitan saat menjadi bupati dan wakil bupati. Tantangannya ya, tantangan sebenarnya ketika kita menjalani organisasi ya, bagi kita menjadi
BPH inti lah, BPH inti di organisasi tersebut. Kita pasti punya staff dan segala macamnya. Nah, ketika kita menjadi staff inti dan kita punya staff bawah-bawahnya, itu akan sulit ketika kita ingin mengeratkan hubungan antara staff inti dan staff yang di bawahnya. Kenapa? Karena dalam keadaan online ini pasti semuanya pada malas gitu loh. Semuanya malas kecuali pas offline. Itu sebenarnya tantangannya paling besar menurut saya itu ya antar komunikasi itu masih kurang antara staf baru dan staf lamanya. Itu sih. Yang kedua tantangannya yang kedua itu kadang ada beberapa yang suka tidak bertanggung jawab atas tugasnya tersendiri. Bisa dari Pak Bupati, bisa dari saya juga, bisa dari kawan-kawan pihak inti yang lain, itu bisa melakukan kesalahan tersebut. Tapi selama periode ini berjalan, tantangan menurut saya buat saya sendiri itu hal tersebut. Karena apa? Pasti ketika ada yang tidak bertanggung jawab, pasti saya yang kena gitu loh. Udah situ aja. Jadi kita sulit tuh karena komunikasi, apalagi masih pandemi gini ya Kak. Iya. Betul nggak Kak Agil? Sangat betul. Ya, itulah makanya tugasnya kalau dalam tim tuh ada saling cover. Mungkin anggotanya tidak bertanggung jawab, mungkin di-cover oleh kawannya, mungkin yang lain gitu. Oke Kak, langsung Kak Putra pertanyaan selanjutnya. Oke nih Kak, kalau dari pandangan seorang bupati dan wakil bupati nih, gimana sih cara membagi waktu antara kuliah dan organisasi? Boleh Kak dijawab? Bagi Mau siapa waktu dulu, Gil? antara lanjut Kak Agil. Aku dulu. Duluan, Gil. Membagi waktu antara kuliah dan organisasi kayak itu. Membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Pertama kita masuk kampus, masuk Unsri lah terutama, masuk sistem komputer, itu tugasnya dari orang tua adalah kuliah. Menjalankan pendidikan tingkat sarjana. Nah, udah tuh, selama kita kuliah, kita menjalankan kuliah, dan juga kita merasakan kegiatan di luar kuliah, yaitu organisasi, mungkin menjalankan hobi, menjalankan kesenangan, maupun yang lain-lain. Cara membagi waktu antara kuliah dan organisasi, terutama untuk sekarang ini adalah tahu porsi masing-masing kayak itu. Oh, kuliah ini porsinya sepersekian persen. Oh, organisasi ini porsinya sepersekian persen. Kalau menurut saya, kuliah adalah yang utama, tetap yang paling utama dalam kuliah. Kenapa? Karena banyak orang tua yang menginginkan anaknya sarjana. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya sukses dalam pendidikan. Nah, udah tuh organisasi ini adalah pendukung dari pendidikan tadi. Pendukung yang dimana kita mendapatkan soft skill dari organisasi. Cara membagi waktunya adalah apabila dua hal ini bentrok kayak itu. Nah, dua hal ini bentrok, kita lihat, kita pakai skala prioritas. Oh, ini penting apa tidak kegiatan ini dengan kuliah tumburan yaitu. Oh, misalnya tidak bisa ditinggal kegiatan ini. Jadi ya kita pilih kegiatan ini. Tapi ataupun kegiatan ini masih bisa diwakilkan atau kegiatan ini tidak terlalu penting, ya lebih kita mementingkan kuliah. Ataupun di saat kita kuliah, kita fokuslah kuliah. Tapi di saat kita organisasi, waktunya organisasi, ya tidak usah membahas kuliah kayak itu. Kalau kuliah pun tidak membahas organisasi, jadi fokus. Porsinya kalau menurut saya 80% kuliah, 20% organisasi. Yaitu organisasi tidak usah banyak-banyak. Tetapi dengan waktu yang 20% tadi, hendaknya waktu yang kita kasih ke organisasi itu berkualitas. 20% secara totalitas. Ya. Jadi secara porsi kuliah tetap menjadi yang utama. Oke Kak, kalau dari Kak Wahnu nih, seorang wakil bupati gimana nih Kak? Kalau dari saya sendiri, mungkin tadi Kak Agil tuh menjawab dari skala teoritis kan, skala teori gitu kan. Kalau melihat dari realitanya sendiri, kalau masalah itu menentukan mengatur waktu antara kuliah dan organisasi itu sebenarnya gampang. Pertama, pasti kalian organisasi itu melihat waktu dari anggota-anggotanya juga kan.
dilihat dari waktu anggota-anggotanya, mereka tuh ada jadwal kuliah apa enggak. Ketika kalian bentrok dengan jadwal kuliah, seperti tadi Agil bilang skala prioritas, pasti kalian lebih prioritasin akademik kalian kan, ke kuliah kalian kan daripada organisasi. Nah itu nggak salah sama sekali. Lebih penting akademik daripada organisasi. Kalau waktu bentrok, Ya, kalau nggak bentrok, ya nggak masalah. Kalau kalian bisa menjalankan dua-duanya, ya is oke. Yang penting tuh satu sebenarnya. Ketika kalian berorganisasi dalam kuliah, kalian lihat juga waktu kalian cukup apa enggak dalam sehari itu. Waktu kalian buat istirahat cukup apa enggak? Buat kalian ngerjain tugas cukup apa enggak? Ketika waktu kalian cukup, berorganisasi aja nggak masalah. Artinya ketika kalian masih ada waktu santai, itu masih bisa dipakai untuk organisasi. Yang penting dari organisasi itu kan tadi dibilang dari Kagil soft skill-nya kan. iya. Soft skill penting. Dan organisasi juga dilihat nanti ketika kalian mau ngelamar pekerjaan, kalian pernah ikut organisasi apa enggak. Tapi di balik itu semua, di balik pentingnya organisasi, akademik jauh lebih penting menurut saya. Karena apa? Ketika kalian mendapatkan ilmu itu nggak bisa diganti oleh apapun. Karena ilmu lebih penting. Mau itu ilmu soft skill apa ilmu akademik. Tapi ketika yang dibutuhkan nanti ketika kalian masuk perusahaan adalah dari akademik kalian sendiri. Itu gimana ilmunya. Mungkin bakal ada perorganisasian dalam perusahaan. Maka dari itu, organisasi sebelum kalian mulai bekerja itu penting juga. Jadi kalian tuh harus bisa mengimbangi gitu loh. Cara mengimbanginya yang tadi saya bilang, yang penting kalian punya waktu buat istirahat gitu loh. Kalian tahu mana yang lebih penting, mana yang nggak penting, mana yang mesti diprioritaskan. 3 hal itu menurut saya udah cukup sih buat kalian ngatur waktu antara kuliah dan organisasi. Baik Kak, bermanfaat sekali tadi yang jawaban dari Kak Agil dan Kak Wahyu sama Muat. Pertanyaan selanjutnya silakan Kak Sihin. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya, apa nih harapan Kak Agil maupun Kak Wahnu untuk mahasiswa-mahasiswi sistem komputer nih? Boleh nih Kak dijawab, mau siapa duluan? Harapan untuk mahasiswa sistem komputer ya? Iya Kak, harapan. Secara umum, kalau ditanyakan seperti ini kan, kalau jawaban dosen itu semoga cepat tamat, semoga mendapatkan pekerjaan yang baik, dilancarkan dalam apapun, itu versi dosen gitu kan. Ya, kalau menurut Kalau Kakak, harapan saya, ya harapan saya kepada mahasiswa sistem komputer, ya benar, ya menjalankan pendidikan dengan baik. Karena pendidikan adalah nomor satu, udah tuh lancar dalam kegiatan apapun, udah tuh harapan untuk mahasiswa sistem komputer tuh, mahasiswa sistem komputer nih menjadi mahasiswa yang berkualitas gitu, baik akademik maupun non-akademik. Karena banyak prestasi mahasiswa sistem komputer nih, baik non-akademik banyak, akademiknya juga banyak. Nah, lebih ke mahasiswa-mahasiswa baru, mahasiswa-mahasiswa angkatan 2020, 2019, dan lain-lain itu lebih ke menghasilkan prestasi, menghasilkan karya-karya kayak itu. Di samping akademiknya juga menunjang. Udah tuh harapannya lagi, semoga slogan yang selalu kita gaungkan yaitu satu keluarga selalu kompak tuh real terjadi gitu. Nah, satu keluarga merasa kita nih satu keluarga yang utuh dan selalu kompak. Kompak dalam hal yang kita sepakati untuk dikompaki gitu, hal-hal yang baik, mungkin hal-hal yang berpengaruh ke jurusan kita. Udah tuh yang terakhir tuh jangan minder diomongi orang lain, jurusan kita nih apa, tapi ya kita harus optimis itu. Kita buktikan bahwa tidak seburuk itu loh yang diomong ke Wong, tidak seburuk itu yang diomongkan oleh mereka. Karena yo selama hampir 2 tahun aku menjalani kehidupan di jurusan ini yo seperti apa tuh kuliah pada umumnya kayak itu. Anda dapat nilai kecil karena Anda sendiri kayak itu, nah bukan karena siapa gitu. Oke Itu Kak. biasa. Gimana kalau menurut Kak Wahnu harapannya? Harapannya dikit sih sebenarnya. Yang pertama dan yang paling utama adalah jangan malas buat kuliah. Itu.
Karena kenapa akreditasi dari jurusan kita itu bisa belum nyampe A? Ya karena sebenarnya salah dari mahasiswa sendiri. Kenapa tidak niat kuliah gitu kan? Itu kan juga berpengaruh ke akreditasi ke penilaian jurusan. Sebenarnya itu juga nggak semua salah dosen, sebenarnya salah mahasiswa juga gitu kan. Iya. Itu satu. Yang kedua, kalau buat misalkan buat mahasiswa baru nih ya, buat mahasiswa baru angkatan kalian dan ke bawah kalian, ini cuma pesan aja sih. Ketika kalian dapat nilai eh, C atau D atau E, santai aja, nggak masalah. Santai aja, nggak masalah. Bawa santai aja. Karena di angkatan kami juga dapat D itu udah biasa. Kami sudah biasa mendapatkan nilai D. Betul tidak, Kak Agil? Iya, tapi itu salah mahasiswanya juga, Cak Etana. Ya itu kenapa Kak? Itu Kenapa bisa merasa santai? karena Gimana ya? kami protes juga percuma. Karena kami protes ke guru besar. Tidak bisa apa-apa. Jadi menerima nilai dari dosen dengan sepenuh hatinya Kak. Menerima nilai dari dosen dengan sepenuh hati. Karena kalau ditelisik ke ujung-ujungnya lagi ya salah mahasiswanya juga, Cak. Tidak serius lah Iya. dan Walaupun lain-lain kayak itu. walaupun nanti ujung-ujungnya dicaci maki sama orang tua karena nilai D juga ya tidak masalah. Karena itu salah kita sendiri. Gitu. Jadi ya dari mahasiswa dewek lah. Ya, Oke. ada juga di mata kuliah tertentu yang dapat A karena ya usaha dan apalah doa mungkin. Ya ada juga yang dapat D, ada juga ya karena usaha dan mungkin tidak berdoa kayak itu kan. Nggak niat kuliah juga. Nah, jadi ya balik ke mahasiswanya masing-masing. Jadi ada yang ngatakan jurusan ini, oh susah jurusan ini nilainya, oh susah jurusan ini dosennya. Tidak. Kembali ke mahasiswanya dewek. Kalau mahasiswanya serius, mahasiswanya kerja maksimal, dia dapat hasil maksimal juga. Ya, Mungkin tapi tergantung amalan juga. Amalan untuk amalan ibadah ibadah. itu juga berpengaruh. Karena amalan kami semester 2, amalan kami kurang. Ya. Iya. Jadi ya itu. Pesan yang terakhir adalah pesan terakhir, jangan pernah apatis tentang keadaan negara maupun masyarakat di Indonesia. Karena itu penting. Karena kita hidup di sini tuh nggak sendirian, nggak buat diri kita sendiri, tapi buat halayak masyarakat lain juga. Karena rasa kepedulian itu penting buat kita. Bukan kita peduli kepada diri kita sendiri, tapi kita harus peduli kepada orang lain. Karena itu suatu hal yang penting. Udah situ aja sih. Oke Kak, lanjut Kak Putra pertanyaan selanjutnya. Tadi sebenarnya sudah dijawab Kakak sih apa yang harapan dan motivasi tadi ya. Terakhir ini itu Kak, ada nggak motivasi lagi untuk mahasiswa-mahasiswi sistem komputer? Motivasi ya. Boleh dong Kak dijawab? Silakan. Kalau dikatakan motivasi pun kami pun masih butuh motivasi untuk kuliah jurusan ini. Lebih ke tips Kak. Tip, apalagi kan buat kami yang angkatan 2020 yang dan ya apa tips dari Kak? Tips menjalani kuliah di jurusan ini yang angkatan 2020. Kalau menurut aku. Motivasinya ada berapa sih? Motivasi ini motivasi yang simple ya. Motivasi yang simple. Bawa senyum aja. Bawa enjoy aja, nggak masalah. Itu sih motivasi paling utama menurut saya. Biar kalian juga bisa menikmati hidup walaupun kalian kesusahan. Betul tidak, Kak Agil? Ya, karena kalian tidak kesusahan sendirian. Kalau Kak Wahnu ini lebih ke santai. Kalau aku tipsnya ya untuk menjalani kuliah di jurusan ini, kita punya aspek yaitu kayak materi, dosen, dan lain-lain. Kalau kita dalam belajar dalam mata kuliah, untuk tipsnya tuh jangan terlalu dibawa tegang untuk kuliah ini. Karena banyak hal yang bisa kalian dapat di kampus ini, kayak bukan kuliah baik. Kayak sedih aku lihat wong yang kuliah, balik, kuliah, pulang. Karena tidak mendapatkan sesuatu di luar kuliah, yaitu di kampus ini. Banyak kegiatan UKM, kayak ada pramuka, ada apa lagi, BEM, ada HMJ, ada olahraga, ada seni.
ada apa lagi, menwa, cak ke tentara-tentaraan kayak itu dan lain-lain tuh banyak sekali UKM di Unsri, di UKM dan UKK di Unsri. Makanya yuk carilah kegiatan di luar kuliah kayak itu. Merasa rugi lah kalau kalian cuma kuliah baik kayak itu. Udah tuh relasi juga penting kayak itu kan, antara kita sebagai mahasiswa dengan kawan-kawan lain, link itu sangat penting kayak. Dan terakhir jangan jadi beban wong tua lah. Pasti itu. Jadi beban, tapi jadi aset, Tadi jadi aset yang berguna. Sama ada beberapa pesan lagi ya. boleh Kak, silakan. Tolonglah buat mungkin kalian berekspektasi tinggi gitu kan pada perkuliahan. Tolonglah kalian tuh jangan terlalu berekspektasi tinggi. Karena ketika kalian nanti melihat realitanya, kalian bakal sakit kepala gitu loh. Makanya tadi kenapa saya bilang bahwa enjoy aja, senyuminnya aja, karena realitanya memang tidak sebagus ekspektasi kita semua. Saya juga berpikiran seperti itu ketika saya masuk kuliah. Wih, sistem komputer nih, ngoding, hardware. Ketemunya listrik, kimia, pusing di situ. Kalkulus, Kalkulus. Ketika kalian ekspektasi kalian itu tidak tercapai, kalian bakal ngerasa stres. Jadi Dan ya kalian benar. pada kalian di perkuliahan ini, kalian bakal sadar ketika kalian masa stres, pasti kalian berpikir, ternyata nggak sesuai ekspektasi nih. Di saat itu juga kalian sebenarnya sadar, kalian sebenarnya tahu, tapi kalian nggak sadar aja kalau kenyataannya itu kehidupan itu berat, nak. Kehidupan itu berat. Perjalanan hidup kalian tuh baru dimulai di perkuliahan. Kalau misalkan kata guru saya dari SMA ya, waktu saya kelas 12 SMA, nanti ketika kalian mulai kuliah, welcome to the hell. Dia bilang kayak gitu dari awal. Dia langsung bilang dari awal kalau kuliah itu neraka, nggak ada surga sama sekali, nggak ada surga. Kuliah itu neraka. Tapi kita bisa nggak ngeliatin neraka itu? Ketika kita bisa ngeliatin neraka itu sebuah pencapaian besar buat kita. Kita bakal sadarin banyak hal di situ. Kita bakal lebih ke realistis untuk menjalani kehidupan kita dan untuk melihat ke depannya. Nggak sesuai ekspektasi terus. Karena ketika kalian selalu berekspektasi tinggi, ketika realitanya tidak mencukupi atau tidak mengimbangi, kalian bakal ngerasa, anjir, buat apa ya kayak gini nggak guna. Pasti kalian berpikiran negatif setelah itu. Iya, intinya sih sebenarnya simple. Jangan terlalu berekspektasi tinggi. Sadarin aja realitanya bahwa kehidupan itu keras, kuliah itu keras. Udah sih gitu aja. Boleh lah berekspektasi tinggi, asalkan usaha kita ya sesuai dengan ekspektasi tadi. Iya benar Kak. Kalian boleh berekspektasi tinggi, tapi mental kalian tuh mesti kuat. Iya. Oh aku IPK 4 nih yuk, bisa yuk. Tapi kalian yuk ngapain nonton anime, main game, itu kan tidak sejalan dengan ekspektasi tadi. Gitu. Iya. Kalau ya benar itulah sih tips dari kami. Ya it's okay not to be okay lah. Tidak apa kalau tidak jadi yang tidak baik itu tidak apa-apa gitu. Nah. Karena ya seorang manusia itu ya tidak dituntut dari akademis baik. Ada yang hebat di luar akademis. Ada yang hebat mungkin di di bidang-bidang ilmuwan yang lain. Bidang Ada yang bisnis. Misalnya Kak Wahnun hebat kalkulus ketika aku udah hebat kalkulus, jadi aku merasa gagal kayak itu kan. Ya karena belum tentu. Siapa tahu aku di ngodingku hebat, Wahnu tidak. Jadi ya ada keunggulan masing-masing lah kayak itu. Terima kasih tadi, motivasinya pasti sangat bermanfaat sekali dengan mahasiswa yang lain. Oke, silakan Kak Sian selanjutnya. Oke Kak, alhamdulillah pertanyaannya sudah selesai nih Kak. Terima kasih kepada Kak Agil dan Kak Wahnu yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari saya sendiri maupun dari Kak Putra. Semoga
Ya, Kak. Semoga video ini dapat memberikan motivasi dan dampak positif bagi kita semua, dan ambil positifnya, buang negatifnya. Iya, nih Kak. Kak Putra ingin memberikan informasi yang penting juga nih. Boleh Kak Putra sampaikan informasinya. Oke Kak Sin, terima kasih. Dan jadi untuk teman-teman di rumah nih, jangan lupa untuk share, like, dan komen video ini ya. Dan lalu agar kalian semua tetap update dan juga tidak ketinggalan informasi seputar episode terbaru tentang Mahasiswa of the Moon season keempat ini, boleh nih langsung di follow akun Instagram kami, yaitu di @imahsisko_unsri, dan juga subscribe channel YouTube kami, yaitu Imahsisko Universitas Sriwijaya. Oke, terima kasih. Silakan Kak Cin, lanjutkan. Sekian dari episode pertama ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Sama-sama.